Google Meet, Zoom, IG, PA, Google Classroom. Oh ya. Apa alasan Anda memilih aplikasi tersebut? Anjuran dari dosen kan? Oh ya. Iya, anjuran dari dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riyaldi, mewakili dari kelompok 2 mata kuliah komputer bisnis. Pada kali ini, saya bersama rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mini riset, rekayasa ide, dan mini project yang dituangkan dalam bentuk proposal pembuatan dan pengembangan aplikasi dalam memenuhi tugas final project ujian akhir semester. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Ada Aisyah Fatma Nilija, Ayu Eka Suci, Evi Maria Marsalina, Ersad Muhammad Al-Fatih, Farhan Abdillah, Hukma Gultom, Hasri Rizky Sregar, Muhammad Alfi Syahril, Natalia Valentina Purba, Usta Juliana Sinaga, dan saya sendiri, Yaryaldi. Sesi 1. Wawancara. Pertanyaan pertama, aplikasi apa yang sering Anda gunakan dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Kalau terkait aplikasi yang sering digunakan itu aplikasi Google Classroom. Aplikasi yang sering digunakan itu kayak Google Meet, Zoom, dan lainnya. E-book itu sangat membantu saya dalam perkuliahan di mana. Google Meet, Zoom, IG, PA, Google Classroom. Sering pakai Google Meet sih. Pertanyaan kedua, apa alasan Anda memilih aplikasi tersebut? Karena memang aplikasi itu yang direkomendasikan oleh dosen untuk tempat pengumpulan tugas ini. Mudah, lagipun tidak mengambil banyak data internet, jadi lebih efisien dia kalau Google Meet ya. Karena e-book ini sangat terjangkau ya pada masa pandemi COVID ini, karena kita tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkannya. Anjuran dari dosen kan? Oh ya. Iya, anjuran dari dosen. Alasannya itu pilihan dosen. Waktu lagi di situ dia nggak ada batas waktunya. Itu ya sih cuma itu aja. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah aplikasi tersebut sudah bisa membantu dalam masa pandemi saat sekarang ini? Menurut saya sudah bisa ya, sudah sangat membantu dalam hal tempat mengumpulkan tugas. Kalau untuk perkuliahan mungkin bisa. Sangat membantu. Membantu kan? Lumayan lah. Membantu lah. Kita kan lagi dalam pandemi. Jadi Pertanyaan keempat, menurut kalian, apakah aplikasi tersebut hanya digunakan di masa pandemi saja? Menurut saya bisa digunakan saat pandemi dan di luar saat pandemi ya, karena Nggak semua kan entahnya nanti dia lagi sibuk, bisa dia pakai Google Meet atau Zoom gitu. Tidak bang. Tidak sih kak. masih bisa sih kita hidup jalan modern. Mungkin kita bakal mengurangi lagi karena Pertanyaan kelima, seandainya pandemi telah usai, apakah aplikasi tersebut masih akan Anda gunakan? sepertinya masih, itu tergantung dosennya juga. Kalau lagi sibuk kan bisa tadi kan bisa digunakan. Masih sih bang. bisa sih. Yang saya bilang tadi buat rapat mendadak gitu. Pertanyaan keenam, apa manfaat aplikasi tersebut bagi Anda? Manfaatnya seperti yang sudah kita lihat ya, di masa pandemi sekarang ini sangat membantu dalam hal mengumpulkan tugas. Jadi kita nggak perlu misalnya ngumpulkannya itu misal dari WA kayak gitu kan. Jadi pengumpulannya langsung satu gitu, langsung mudah, lebih teratur gitu. Ya lebih mudah aksesnya. Kita nggak harus pergi ke yang tempat yang jauh yang mau kita kunjungi gitu. Jadi kita bisa Google Meet, bisa terjangkau lah waktu. E-book itu sangat menambah. E-book itu sih tidak ada bedanya sama buku seperti biasanya ya. Bedanya cuman e-book ini lebih terjangkau pada saat pandemi COVID sekarang. Membantu itu perkuliahan kami kak. Kalau tidak melindungi diri dari virus COVID-19 itu yang itulah. Nah, biar nggak saling berjumpa untuk apa? Biar nggak melebarkan virus. Itulah mungkin bagusnya menurutku ya. Pertanyaan terakhir,
Apa saranmu untuk aplikasi tersebut dalam sisi pengembangan agar lebih baik? Mungkin kedepannya Google Classroom itu bukan hanya tempat untuk sebagai tempat pengumpulan tugas saja, mungkin bisa ditambahkan dengan media, mungkin bisa berkolaborasi seperti bisa seperti Meet gitu, bisa tatap muka melalui online seperti itu. Ya bagus kok, cuman itu tadi kadang banyak errornya. Ini bisa dibilang masih kurang banyak lah variasi bukunya. Jadi untuk pihak dari app tersebut agar lebih memperbanyak produksi app tersebut. Saran yang makan paket itu lah, gak usah banyak kali. Udah kali 2 giga hari. Jadi 3 mata kuliah kan, mata kuliah 6 giga satu hari, 30.000 satu hari. Ya nanti udah sempurna sih, karena aku selama Google Meet nih udah 2 tahun lah dibilang kan, aman-aman nggak pernah ada kendala dari soal jaringan, soal waktu, soal gambar juga jernih. Ya jernih, nggak blur, jaringan apa enggak kan. Bagus sih menurutku, mana kekurangannya. Jadi hampir sempurna gitu berarti ya? Udah sempurna sih, menurutku udah sempurna. Jadi nggak ada kerjaan juga kita untuk ngembangin aplikasi itu ya? Ada lah, bagus sekali. Karena udah hampir selesai gitu, hampir sempurna lah gitu. Katanya menurut dia juga udah 99% sempurna gitu ya. Sesi 2. Presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penyusunan proposal ini. Yakni, sudah 1 tahun lebih Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19 atau sering disebut dengan Corona. Dan selama itu pula semua aspek kehidupan terkendala, yaitu mulai dari semua kegiatan sehari-hari termasuk aspek pendidikan, di mana untuk menurunkan kasus COVID-19 pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa masyarakat dirumahkan. Dengan dikeluarkan keputusan tersebut, maka proses pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini diperlukan media belajar online yang optimal, yaitu yang dapat memenuhi proses belajar di masa pandemi ini. Dengan media belajar online seperti yang optimal, maka proses belajar akan berjalan dengan lancar dan mampu memberikan keuntungan antara pelajar dengan tenaga pendidik, di mana para siswa mampu memahami materi yang diajarkan oleh gurunya, dan sebaliknya untuk gurunya mampu mengontrol para siswanya dalam proses pembelajaran. Namun, hal tersebut belum dapat tercapai secara maksimal hingga sekarang, di mana masih banyak kendala yang dialami oleh para pelajar maupun para guru dalam melakukan pembelajaran, yaitu mulai dari kendala jumlah penampungan dalam suatu kelas yang terbatas, waktu penggunaan yang terbatas, media atau aplikasi belajar yang tidak memiliki fasilitas yang luas atau bahkan hanya dapat digunakan di perangkat tertentu. Dengan kendala-kendala tersebut, maka akan mempersulit proses belajar yang optimal. Untuk itulah diperlukan media atau aplikasi belajar yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran, yang dapat membuat proses belajar menjadi optimal, yaitu mempunyai jangkauan dan fasilitas yang luas dan mampu menampung kuota mahasiswa dalam jangka yang besar. Baik, sekian sebagai pengantar dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Adapun maksud dan tujuan dari aplikasi ini, yaitu membantu para siswa dan guru dalam melakukan pembelajaran dan membantu mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan optimal. Oh ya, aplikasi ini juga memberikan multifungsi dan menawarkan berbagai fasilitas yang pastinya sangat berguna bagi penggunanya, serta juga memudahkan pekerjaan dan pekerjaan itu menjadi lebih efisien. Metode penelitian, ada 3 teknik yang kami lakukan untuk mengumpulkan data-data. Yang pertama, kami melakukan observasi, wawancara langsung di Universitas Negeri Medan, di mana kami mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang penggunaan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran selama pandemi ini. Dan kami melakukan metode yang namanya penelitian kuantitatif, di mana kami menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan datanya, di mana metode kuantitatif ini kami lakukan secara online. Analisa penelitian, ada tahapan-tahapan analisa sistem. Yang pertama, analisa kebutuhan software, desainnya, database, user interface, code generation, dan yang terakhir testing, di mana di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian, di mana untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak.
Oh ya, aku akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi ini. Aplikasi ini kami sebut namanya TeamUp, sebuah aplikasi video conference multifungsi yang sudah terintegrasi dengan Snapchat, Spotify, Google, dan Microsoft. Jadi ketika kita masuk nih waktu login, kita nggak perlu lagi membuka 4 aplikasi tersebut tuh kan. Karena TeamUp karena TeamUp sudah berkolaborasi dengan keempat aplikasi tersebut. Jadi TeamUp itu sudah menyediakan di bagian dashboardnya. Nanti kalian bisa coba aja. Caranya itu tinggal klik icon Snapchat yang ada di dashboard. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasinya lainnya. Wow, jadi waktu kalian menjadi lebih efisien dalam melakukan pekerjaan. TeamUp. Baiklah, di sini saya Kok Magul Tom akan menjelaskan fitur-fitur yang disediakan dalam TeamUp. Yang pertama di sini kami kelompok 2 memberikan logo aplikasi dari TeamUp, yaitu meliputi latar belakang warna orange dan disertai dengan simbol dari pesan, yaitu 2 bagian. Dan kami juga menyertakan nama aplikasinya, yaitu TeamUp. Selanjutnya yaitu untuk tampilan menu utama dari TeamUp. Di sini kita akan disuguhkan yaitu untuk melakukan sign up for free dan sign in. Selanjutnya untuk tampilan awal. Untuk tampilan awal ini akan dijelaskan fitur-fitur yang disediakan dalam TeamUp, yaitu meliputi chat, meet, call, dan di sini akan dijelaskan tentang kolaborasi yang dilakukan oleh TeamUp, yaitu meliputi Google, Spotify, Microsoft, dan Snapchat. Selanjutnya untuk tampilan saat login, dimana jika kita sudah memiliki akun dari TeamUp, kita tinggal memasukkan alamat email, nomor telepon, atau Skype. Dan jika kita belum memiliki akun dari TeamUp, kita tinggal klik buat akun sekarang. Dan selanjutnya, jika kita mengalami masalah atau tidak dapat mengakses akun yang kita miliki, kita tinggal klik tidak dapat mengakses akun Anda. Selanjutnya untuk tampilan setelah login. Untuk tampilan setelah login dari TeamUp, yaitu di sini kita akan disuruh untuk membuat undang orang, membuat obrolan baru, dan memulai rapat sekarang. Dan untuk alat bantu dari TeamUp meliputi yaitu pengingat, pesan, kalender, Snapchat, Spotify, Google, dan Microsoft. Dimana jika kita mengklik salah satu dari aplikasi kolaborasi dari Snapchat ini, kita akan langsung dibawa ke jendela dari aplikasi tersebut. Sebagai contoh, jika kita mengklik Google, kita langsung akan dibawa ke jendela utama dari Google. Hal ini dapat memudahkan suatu pekerjaan kita. Selain itu, waktu kita akan lebih efisien. Selanjutnya di sini akan disediakan yaitu bantuan, yaitu untuk memberikan informasi untuk kita tentang cara penggunaan dari TeamUp ini. Nah, setelah kalian dapat login di aplikasi TeamUp-nya, begini tampilan selanjutnya. Ini adalah tampilan di mana kalian belum masuk di dalam rapat. Nah, jika kalian ingin bergabung dalam rapatnya, kalian klik saja tombol yang ada di tengah itu. Klik tombol yang bertuliskan bergabung sekarang, tepat berada di bawah profil ya. Nah, ini adalah tampilan di mana kalian sudah berada di dalam rapat. Nah, keunggulan dari aplikasi ini, kalian bisa membuka aplikasi yang lain. Bisa kalian lihat sendiri di sebelah kiri layar. Nah, di situ ada aplikasi Snapchat, Spotify, Microsoft, dan Google. Nah, begini tampilan Snapchat-nya jika kalian membuka aplikasinya. Nah, ini aplikasi Spotify, Microsoft, dan juga Google. Gitu. Rangkuman.
Jadi teman-teman, saya bakalan ngeringkas atau ngerangkum jawaban-jawaban yang telah diberikan saat kami wawancara. Nah, jumlah yang kami wawancara itu sebanyak 40 responden teman-teman. Ini yang terdiri dari mahasiswa universitas negeri dan juga mahasiswa universitas swasta ya teman-teman. Nah, dari 40 responden ini sebanyak 29 orang itu perempuan dan selebihnya 11 orang itu laki-laki. Nah, untuk pertanyaan pertama, aplikasi yang sering digunakan di sini respondennya banyak menjawab seperti Zoom, Google Meet, ada juga Microsoft Word, Microsoft Excel, ada juga yang WhatsApp. Ya teman-teman, ada juga yang WhatsApp, ada Google Classroom. Nah, rata-rata jawaban dari responden itu rata-rata sama ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua, apa alasan memilih aplikasi tersebut? Di sini respondennya rata-rata menjawab bahwa itu merupakan suatu keperluan, apalagi kan di masa pandemi sekarang kan ya teman-teman ya, apalagi seperti Zoom atau Google Meet itu kan tentu berguna teman-teman. Nah, itu adalah jawaban yang dapat kami simpulkan dari berbagai jawaban yang telah diberikan oleh responden ya teman-teman. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, apakah aplikasi tersebut sudah membantu? Nah, itu teman-teman sebanyak 39 orang menjawab iya dan 1 orang menjawab tidak. Lanjut teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurutmu apakah aplikasi tersebut hanya digunakan saat pandemi teman-teman? Nah, rata-rata hasil responden menjawab tidak teman-teman, dimana mereka juga mengatakan jika aplikasi seperti WhatsApp atau Microsoft Word dan lain sebagainya tentu bakalan digunakan walaupun udah tidak ada pandemi lagi teman-teman. Lanjut, seandainya pandemi telah usai, apakah aplikasi tersebut masih akan Anda gunakan? Nah, responden menjawab rata-rata teman-teman bisa jadi, mungkin, dan tentu saja. Oke, apa manfaat aplikasi tersebut untuk Anda? Di sini respondennya menjawab bahwa aplikasi tersebut dapat membantu kita, apalagi kan sekarang kan tidak bisa tatap muka, jadi bisa membantu kita, mempermudah kita ya teman-teman ya. Nah, rata-rata jawabannya seperti itu juga, membantu komunikasi, menjadi alat pemberi informasi teman-teman, mempermudah proses perkuliahan, membantu pembelajaran dan lain sebagainya teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaannya lagi. Pertanyaan terakhir, apa saranmu terhadap aplikasi tersebut dari sisi pengembangan agar lebih baik ke depannya? Nah, teman-teman, di sini respondennya menjawab rata-rata jika seperti Zoom ya teman-teman, itu kan terbatas ya teman-teman, dan waktunya pun terbatas cuma 40 menit. Nah, mereka itu pengen agak lebih panjang gitu waktunya, durasinya yang gratisnya kan teman-teman ya. Nah, ada juga nih yang bilang pengiriman file atau lain sebagainya itu lambat ya teman-teman, karena aplikasinya mungkin bawaannya juga, atau mungkin karena jaringannya terputus. Nah, ada juga teman-teman ya yang kasih saran kalau ada fitur-fitur teman-teman, fitur-fitur yang dapat membantu dalam proses pembelajaran ya teman-teman, dapat mempercantik wajah tentunya, karena kan kalau misalnya di laptop kan kita ikut Zoom gitu ya teman-teman, kan pasti hitam kan karena kamera laptop. Nah, banyak juga yang kasih saran coba dikasih filter gitu ya teman-teman ya, atau fitur-fitur yang mempercantik seperti Snapchat ya kan teman-teman, jadi mukanya bisa lebih segar, bisa terlihat lebih bagus ya teman-teman ya di depan dosennya. Nah, untuk kapasitas aplikasinya juga teman-teman mereka banyak menyarankan. Terus juga dibilang keamanannya juga. Lalu kemudian ada juga yang nyaranin aplikasi seperti Zoom atau Google Meet itu agar partisipasinya itu unlimited gitu teman-teman ya. Terus juga waktu yang diberikan juga unlimited seperti Google Meet, kemudian dapat record ya teman-teman, record meeting. Nah, seperti itulah teman-teman ya hasil kesimpulannya. Nah, dari mini riset atau dari wawancara yang telah kami lakukan, kami membuat atau merencanakan suatu aplikasi yang tentunya dapat lebih mempermudah, dan suatu aplikasi yang kami kembangkan dari saran-saran yang responden telah berikan ya teman-teman.